Melanjutkan video sebelumnya, setelah Ye Junlin berhasil mengalahkan 18 tetua honorer, lanjut Ye Junlin menghampiri tetua Su dan lainnya. Tetua Zhao menyambut hangat dengan tawa. "Bos, apakah kau butuh pendamping? Aku bisa ikut bersamamu." Lalu tetua Su menyela perkataan tetua Zhao. "Minggir, mana mungkin Junior Ye mau dengan pria bau sepertimu." Terlihat mereka berdua berantem di belakang Master Sekte. "Junior Ye, kamu sudah bekerja keras, biar senior sister memijat bahumu." Pertarungan ini akhirnya memperlihatkan kekuatan aslimu. "Sebenarnya berapa lama lagi, kau berencana menyembunyikannya dari kami?" Tetap rendah hati, seorang ahli sejati harus tetap rendah hati. Terlihat Xiao Hong dari kejauhan bergumam di dalam hatinya. "Sekarang bagaimana? Kalau begini terus, aku tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari mereka." Bajigur licik ini, dia punya kekuatan seorang Peak Grid Ascension sejak awal, tapi berpura-pura menjadi seorang kultivator ranah body integration. "Aku belum pernah melihat orang setak tahu malu ini dalam hidupku." Lalu Ye Junlin menegur Xiao Hong, yang membuatnya ketakutan. "Oh, rupanya kau masih di sini." Xiao Hong bergumam kembali. "Tunggu, apa itu berarti aku bebas?" Lalu Ye Junlin berkata, yang membuat suasana menjadi serius. "Senior Zhao, kalau kau tidak keberatan, bisakah kau menggilingnya sampai jadi bubur? Lalu gunakan sebagai pupuk untuk pohon Phoenixku, terima kasih." Tetua Zhao sudah bersiap untuk mencincang Xiao Hong. "Bagus, kedengarannya seperti rencana yang bagus bagiku." Tiba-tiba Xiao Hong berlutut, di hadapan mereka semua. "Guru, tolong ampuni aku bersedia menebus kesalahanku. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi." Ye Junlin menatap tajam Xiao Hong. "Bukankah tadi kau bertingkah sok keras? Apa yang terjadi?" Xiao Hong terus memohon pengampunan Ye Junlin, dan mengakui kesalahannya. "Guru, aku sombong dan picik, tolong, beri aku satu kesempatan lagi." Tatapan Ye Junlin menjadi lebih menakutkan lagi, kepada Xiao Hong. "Mulai tampar dirimu sendiri. Aku yang akan memberitahumu kapan harus berhenti." Terlihat Xiao Hong sangat terkejut, mendengar perkataan Ye Junlin. Xiao Hong sedikit ragu-ragu, untuk melakukan apa yang diperintahkan Ye Junlin. Namun tiba-tiba, dia langsung menggampar wajahnya sendiri, saking kerasnya, dari mulut Xiao Hong sampai memuntahkan seteguk cairan merah. Terlihat Xiao Xi yang sangat khawatir, melihat Xiao Hong dihukum oleh Ye Junlin. "Senior Hong," Master Sekte bergumam di dalam hatinya. Meskipun Hong Qianye memiliki kepribadian yang menyimpang, tapi potensinya tak terbatas. Jika dia mengikuti Ye Junlin dengan benar, dia bisa benar-benar memperkuat sekte. Lanjut Master Sekte berkata kepada Ye Junlin, "Mengkhianati sekte akan dihukum mati, namun, dia tetap melindungi sekte Profound Heaven. Pada akhirnya, penembusan bisa dipertimbangkan. Aku menyarankan mengasingkannya ke Back Mountain untuk merenung." "Junior Ye, bagaimana menurutmu?" Ye Junlin pun mengikuti saran Master Sekte. "Baiklah, dia bisa tetap hidup. Tapi hukuman tidak bisa dihindari, pergi ke Back Mountain dan renungkan dosa-dosamu." Terlihat wajah Xiao Hong sudah pada bonyok, sambil menangis dia mengikuti perintah Ye Junlin. Murid Hong Qianye berterima kasih, atas kemurahan hati guru. Xiao Hong pun langsung bergegas lari, meninggalkan Ye Junlin dan yang lainnya. "Muridmu benar-benar membuatmu waspada. Jujur saja, hanya kau yang bisa mengendalikannya. Tanpamu, dia bahkan tidak akan melihat kami. Dengan bakatnya, kita seharusnya bersyukur, dia masih bertahan di sekte Profound Heaven. Dan jujur saja, semua ini berkat Junior Ye." Ye Junlin pun menyalahkan dirinya sendiri, karena sikap Xiao Hong yang memberontak. "Ini salahku karena tidak mengendalikannya, tapi jangan khawatir, aku akan mendisiplinkannya dengan benar mulai sekarang." Lain di mulut lain di hati. Itulah Ye Junlin. Aku suka melihat Hong Qianye menahan amarahnya, sambil memaksakan senyum. Rasanya sangat menyenangkan. Permasalahan Xiao Hong sudah selesai, sekarang Ye Junlin kembali bermalas-malasan lagi. "Xiao Xi, gurumu ingin makan hotpot." "Baik guru, Mao Xi akan segera menyiapkannya." Pindah ke situasi Xiao Hong, di sekte Profound Heaven Back Mountain. Terlihat Xiao Hong yang mengomel seorang diri. Tidak mungkin dia bisa terus-menerus mendapat keberuntungan. "Selama aku terus berlatih keras, aku akan melampaui Peak Grid Ascension, dan bahkan menembus ke ranah yang lebih tinggi." Ternyata Xiao Hong sedang mengobrol dengan bayangannya, di air danau.
Ye Junlin, tunggu saja. Pindah lagi ke lain sisi, wilayah timur negara Buddha. Di sana sedang ramai membicarakan Ye Junlin. Tidak mungkin, Ye Junlin dari Sekte Profound Heaven, ternyata seorang kultivator Great Ascension. Dia bahkan membantai 18 tetua, dari Sekte Viteret Immortal. Apa? 1 juta kultivator musnah. Saudaraku ada di pasukan itu. Sepertinya aku harus menjaga janda kakakku. Dia iblis yang sangat haus cairan merah. Si iblis tua berambut putih itu pasti akan menerima hukuman ilahi. Kau lihat saja. Sekarang dia adalah orang yang paling dicari di wilayah timur. Pindah lagi ke lain sisi, wilayah timur Provinsi Roh. Tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat terkejut. Mustahil, orang barbar dari gurun itu bukan hanya selamat. Dia bahkan membantai seluruh pasukan aliansi. Dia pasti reinkarnasi seorang immortal. Terlihat tuan muda sedang berkultivasi ganda, dengan 2 wanita sekaligus. Syukurlah aku tidak ikut bertarung hari itu, kalau tidak, aku pasti sudah mati. Cepat, cari lebih banyak kultivator wanita, aku perlu menenangkan diri. Kenapa kau hanya diam? Aku bilang pergi, atau aku harus seret ibumu ke sini. Baik, tuan muda, segera. Si pembawa berita pun bergegas pergi, melaksanakan perintah tuan mudanya. Sekarang pindah ke wilayah timur, Sekte Viteret Immortal. Diperlihatkan Chen Xiao yang baru menerima laporan, dari salah satu tetua. Apa kau yakin tentang ini? Tuan muda, aku bersumpah ini benar. True Inheritance Hall. Semua orang di wilayah timur membicarakan ini. Sekte Viteret Immortal mengalami kekalahan telak. Diperkenalkan, dia adalah tetua disipliner Mo. Chen Xiao sangat marah mendengar laporan tersebut, seluruh tubuhnya sampai bergetar menahan emosi. Ye Junlin, bajigur licik. Ternyata kau seorang Great Ascension sejak awal, tapi menyembunyikan kultivasimu untuk bermain-main denganku. Kukira mencapai ranah body integration itu, hanyalah kedok, aku berpikir akan bisa menyainginya. Ternyata, itu hanya khayalanku saja. Tetua Mo mencoba menenangkan Chen Xiao, dan menyemangatinya. Tuan muda, jangan putus asa. Iblis berambut putih itu mungkin adalah seorang monster kuno, yang telah hidup selama ribuan tahun. Baginya, Great Ascension adalah akhir. Tapi bagimu, itu baru permulaan. Chen Xiao kembali bersemangat lagi. Itu benar, aku ditakdirkan untuk Ascen. Mana mungkin aku menyerah sekarang. Jadi bagaimana jika dia seorang Great Ascension? Aku juga bisa mencapainya. Tetua Mo, laporkan kepada para petinggi segera. Aku telah memutuskan, untuk membangkitkan Supreme yang Tracer, lebih cepat dari jadwal. Tetua Mo sedikit terkejut, mendengar perkataan Chen Xiao. Apa, tuan muda, kau tidak serius kan? Tolong, pikirkan lagi. Lanjut Chen Xiao mempertegas niatnya, dengan tatapan tajam dan penuh ambisi. Tetua Mo, percayalah padaku, aku hanya punya satu tujuan kekuatan, yaitu Solar True Flame, memang ditakdirkan untukku, ini adalah takdir. Dan aku akan terlahir kembali di Nirwana. Lanjut Chen Xiao langsung berkultivasi. Baiklah, aku akan melaporkannya sesuai permintaanmu. Tapi tuan muda, bersiaplah. Ye Junlin, lain kali, aku akan menghabisimu. Singkat cerita, 3 bulan kemudian. Kembali ke Sekte Profound Heaven, Misty Peak. Terlihat Ye Junlin yang sedang bersantai. Tuan Hong, aku ingin segelas Lafite tahun 1982. Xiao Hong pun langsung mengambilkan apa yang Ye Junlin inginkan. Segera, Tuan Ye. Xiao Hong melayani Ye Junlin layaknya pelayan, dia menuangkan segelas wine untuk Ye Junlin. Selamat menikmati minumanmu, Tuan Ye. Ye Junlin pun langsung meminum wine tersebut. Very good. Lalu Xiao Hong menggerutu di dalam hatinya. Episode delusi lagi, kapan orang ini akhirnya berhenti bertingkah seperti orang gila. Perkataan Ye Junlin sekarang jadi kayak anak jaksel. Never gonna give you up. Tidak lama kemudian, panel sistem muncul dan memberitahukan. Ding, daily sign in diperbarui. Host apakah ingin melakukan sign in? Ye Junlin pun mengikuti rekomendasi dari sistemnya. Lanjut sistem memberitahukan. Ding, selamat, host. Anda mendapatkan jackpot dan memperoleh Supreme Mount. Penjelasan sedikit, Supreme Mount artinya, tunggangan tertinggi, atau tunggangan terhebat. Sedangkan Mount artinya tunggangan. Ye Junlin sangat terkejut saking senangnya. Apa, Supreme Mount? Dan gelas yang ia pegang pun sampai terjatuh, dan pecah berserakan di lantai.
Tiba-tiba Xiao Hong datang, dan berlutut beberapa kali di hadapan Ye Junlin. "Guru, aku salah." Yang mecahin Ye Junlin, yang minta maaf Xiao Hong. Lanjut Ye Junlin berkata dengan sistemnya. "Sistem, jangan buat aku penasaran. Mount seperti apa ini?" Ding, ini adalah Kunpeng. Meskipun masih juvenile, ia sudah berada di ranah Great Ascension. Mohon rawat dengan baik. Juvenile artinya muda. Lalu terlihat seekor paus biru yang sangat besar. Lanjut sistem menjelaskan. Kunpeng, Ancient Divine Beast dengan potensi tanpa batas, salah satu makhluk terkuat yang pernah ada. Ia bisa terbang bebas di langit, dan berenang dengan mudah di lautan. Ye Junlin semakin kegirangan, mendengar penjelasan dari sistem. Seorang kultivator setampan aku, memang pantas memiliki mount yang megah. Dan Kunpeng adalah Ultimate Dream Mount bagi setiap protagonis kultivasi. Penjelasan, Ultimate Dream Mount artinya, tunggangan impian terbaik, atau tunggangan pamungkas. Xiao Hong yang kebingungan dengan kelakuan Ye Junlin, ia bergumam di dalam hatinya. Sial, kenapa dia selalu beruntung? Sial, dia bahkan tidak terlihat marah sama sekali, sebenarnya, kenapa dia begitu heboh? Lalu tiba-tiba Xiao Xi datang, dan memberitahukan. Guru, pemimpin sekte menerima undangan, dan menyuruh Mausi membawanya padamu. Ye Junlin membaca isi undangan tersebut. Undangan penjamuan klan Sue di Provinsi Roh. Kudengar orang tua itu baru saja menembus ke ranah Tribulation, mengguncang seluruh wilayah timur. Tapi mengundang sekte Profound Heaven saat ini, jelas dia hanya ingin memamerkan kekuatannya, dan menegaskan dominasinya. Lalu Xiao Hong ikut berkata, leluhur klan Sue sekarang adalah Pseudo Immortal, dia tidak sekuat True Immortal, tapi tetap jauh di atas level kita, mengingat sekte Profound Heaven telah membuat banyak musuh belakangan ini, jamuan ini apa tidak terlalu berbahaya? Ye Junlin tersenyum tipis, mendengar perkataan Xiao Hong. Bahaya, tidak pernah dengar, ayo kita akan datang. Lanjut Ye Junlin berkata di dalam hatinya. Pseudo Immortal, lalu kenapa? Lihat saja bagaimana aku membuat kekacauan, dan lolos begitu saja. Lagi pula, ini alasan sempurna untuk memamerkan mount baruku. Tiba-tiba sistem memberitahukan, New Quest Triggered, host harus menghadiri jamuan klan Sue dengan mount baru. Berhasil mengejutkan tamu akan memberikan special reward. Sistem, kau datang tepat waktu. Tanganku sudah gatal ingin pamer dengan megah. Xiao Xi sudah tidak sabar ingin ikut perjamuan. Guru, kapan kita akan berangkat? Dengan tertawa lebar Ye Junlin menjawab perkataan Xiao Xi. Sekarang, Xiao Hong sangat kesal dengan sikap Ye Junlin. Kenapa dia percaya diri lagi? Lalu Ye Junlin menjentikan jarinya, tiba-tiba saja angin di langit berhembus kencang. Diperlihatkan paus yang dipanggil Ye Junlin, menghebohkan sekte Profound Heaven. Petir menggelegar di atas langit, para hewan liar pun sampai ketakutan, merasakan tekanan mount milik Ye Junlin ini. Baru kehadirannya saja pun, sudah membuat semua orang panik. Ada apa ini? Apa kita diserang Beast? Pemimpin sekte, itu Supreme Beast di level Great Ascension. Kenapa makhluk seperti itu ada di sini? Apa dikirim oleh sekte Viteret Immortal? Master sekte dan tetua Zhao, bersiap-siap untuk melindungi sektenya. Tidak peduli dari mana asalnya, aktifkan formasi perlindungan sekte segera. Sekte Profound Heaven formasi perlindungan sekte aktif. Terlihat sangat tipis jarak pelindung sekte dan pancaran aura dari Mount Ye Junlin. Xiao Hong dan Xiao Xi melihat Mount yang besarnya melebihi sekte sampai berkeringat dingin. Tunggu, apa itu? Monster. Ye Junlin menatap tajam dan berkata di dalam hatinya. Bagus, bagus sekali, dan ini masih dalam wujud juvenile. Jika Kunpeng ini mencapai pertumbuhan penuh, bahkan 18 tetua pun tidak akan sanggup melawannya. Xiao Hong sangat ketakutan melihat Kunfeng raksasa. Jika bis level ini tiba-tiba menyerang sekte, aku pasti ikut tersapu dalam kehancuran. Lihat, itu karmamu. Ye Junlin langsung melesat terbang ke udara, saking kerasnya tekanan Ye Junlin, membuat tanah berhamburan. Ye Junlin mengibaskan tangannya di hadapan Kunpeng, yang membuat auranya pecah. Xiao Hong sangat terkejut melihat Ye Junlin. Apa dia gila? Dia benar-benar berlari ke arahnya. Apa yang dia lakukan? Apa dia ingin mati dan menyeret kita bersamanya? Xiao Hong semakin terkejut lagi, melihat Kunpeng yang jinak di hadapan Ye Junlin. Ini mustahil. Terlihat Ye Junlin mengelus Kunfeng dengan lembut. Anak baik,
Aku akan memanggilmu Ah Kun. Mulai sekarang kau bersamaku. Master Sekte dan tetua pun juga ikut terkejut tidak percaya. Apa aku salah lihat? Junior Ye menjinakkannya hanya dengan satu gerakan. Tidak, lebih seperti bis itu sudah mengenalnya. Semuanya, makhluk ini sesuai dengan deskripsi Ancient Kunfeng Mythical Beast yang tercatat di dalam teks kuno. Sekarang kau menyebutnya Kunfeng, aku juga ingat pernah membacanya. Kunpeng yang tumbuh sepenuhnya bisa melahap planet dan menjelajahi multiverse. Tapi, yang ini jauh lebih kecil dari legenda. Mungkin karena masih juvenile. Jika matang sepenuhnya, kekuatannya akan melampaui imajinasi. Tiba-tiba Ye Junlin mendarat dan menghampiri para tetua. Tidak perlu panik, ini maunku. Apa-apaan ini? Bis kuno itu adalah maunnya. Junior Ye pasti diberkahi oleh surga, ini pasti takdir. Xiao Hong menatap tajam dan bergumam di dalam hatinya. Bahkan para immortal paling bijak di Kunlun, percaya bahwa Kunfeng telah punah. Tapi sekarang, bukan hanya satu yang muncul, malah dengan sukarela menjadi maun Ye Junlin. Ini sungguh konyol. Terlihat Xiao Hong sangat iri dengan keberuntungan Ye Junlin. Kenapa dia? Padahal dia pemalas tidak melakukan apa-apa, tapi terus mendapat berkah dari takdir. Sementara aku seorang kultivator yang berlatih tanpa henti, merangkak menuju puncak kekuatan, dipaksa merendahkan diri di hadapannya. Lalu Ye Junlin menenangkan para tetua yang masih syok. Pemimpin sekte, aku siap berangkat. Dengan Ah Kun yang menemani, kalian tidak perlu khawatir. Lanjut Ye Junlin berpikir sejenak. Tapi rasanya ada yang kurang. Entah apa yang akan dilakukan Ye Junlin, terlihat ia menggunakan tekniknya. Ketemu. Tiba-tiba saja Sekte Profound Heaven terbang ke udara, para tetua melihat fenomena itu sangat terkejut dan kebingungan. Lalu Ye Junlin menaruh Sekte Profound Heaven di atas tubuh Kunfeng. Sempurna, sekarang aku bisa berbaring di dalamnya. Terlihat Master Sekte hampir kehilangan nyawanya, saking terkejutnya melihat sektenya diangkut Kunfeng. Astaga, itu rumahku. Lalu dengan santai Ye Junlin mengajak semua muridnya dan tetua lainnya. Murid-murid, naik ke Maun kita berangkat. Xiaoxi sangat senang, diajak Ye Junlin naik Kunfeng. Mauxi datang, Senior Hong, Master memanggil kita. Berbeda dengan Xiaoxi, Xiao Hong memasang wajah sangat suram. Lalu Xiao Hong menggerutu kesal. Aku akui bahwa takdir berpihak pada yang kuat, tapi aku menolak menjadi pion selamanya. Jika aku menunggu momen yang tepat, aku akan mencuri keberuntungannya, dan menjadikannya milikku. Selama aku menolak menyerah, segalanya mungkin bisa terjadi. Setelah semuanya sudah naik, mereka pun langsung berangkat menuju undangan dari Sekte Sue. Ngomong-ngomong Junior Ye, apa benar akan baik-baik saja di jamuan klan Sue? Leluhur mereka seorang pseudo immortal, bagaimanapun. Kau terlalu khawatir. Sejak kapan Junior Ye butuh perhatian kita? Ia jujur saja, aku malah bersyukur kalau dia tidak membuat kekacauan. Klan Sue berpikir mereka bisa menakuti kita. Tapi sekarang, harimau itu sendiri sedang berjalan langsung ke pintu mereka. Mungkin mereka akan menyesali undangan ini. Pindah ke lokasi ke wilayah timur, Provinsi Roh Pulau Terapung klan Sue. Terlihat ada banyak para kultivator, yang berterbangan menuju Sekte Sue juga. Leluhur klan Sue menjadi pseudo immortal, dan sekarang semua bangsawan ini berbondong-bondong ke sana. Bagus, panggung besar membutuhkan penonton yang besar. Diperlihatkan pulau utama klan Sue, dan kediaman utama klan Sue. Terlihat di sana sudah banyak orang yang menghadiri undangan. Selamat, dengan pseudo immortal di klan Sue, kalian akan mendapatkan perlindungan ilahi selama 300.000 tahun. Tidak salah lagi, jika dia naik ke True Immortal, dia bisa hidup lebih dari 1 juta tahun. Tuan Muda Sue, bukankah kau setuju? Tuan Muda Sue sekarang adalah pewaris sejati klan. Lupakan Provinsi Roh, dia akan punya status di seluruh wilayah timur. Kalian terlalu memujiku. Jangan khawatir, klan Sue akan menjaga sekutu-sekutunya. Lalu kemudian, ada seseorang yang berkata, ngomong-ngomong, apa klan Sue mengundang Sekte Profound Heaven? Mendengar perkataan orang tersebut, Tuan Muda Sue tertawa jahat. Tentu saja, tapi, menurutmu mereka berani datang? Mereka lebih baik tidak mengirim orang sembarangan, untuk menyepelekan kita. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melewati gerbang. Lalu bagaimana kalau Ye Junlin sendiri yang datang? Dengan nada sombong dan penuh percaya diri, Tuan Muda Sue menjawab perkataannya.
Maka si kampungan itu akhirnya bisa menyaksikan kekuatan klan Sue, dan video pun bersambung.